Baik, di sini saya akan menjelaskan impuls saraf, gerak refleks, dan juga gerak sadar. Jadi, impuls saraf ini merupakan sinyal yang dibawa sepanjang oleh serabut saraf. Sinyal ini itu menyampaikan informasi tentang tubuh kita dan dunia luar ke sumsum tulang belakang dan juga otak. Impuls saraf ini tuh berkomunikasi di antara pusat-pusat sistem saraf pusat dan memerintahkan otot untuk bergerak, atau kata lain itu kita bisa katakan ini impuls saraf ini rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar. Nah, impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya sebuah gerakan. Gerakannya itu ada dua gerakan. Yang pertama ada gerak sadar dan juga gerak refleks. Yang pertama gerak sadar. Jadi gerak sadar ini gerakan yang prosesnya itu melalui otak. Nah, gerakan ini itu kita lakukan secara sadar karena proses berpikirnya itu berada di bawah kesadaran dan melalui otak. Contohnya kita tuh jalan, lari, dan angkat tangan. Perjalanan impuls pada gerak saraf ini tuh lebih lama karena melalui jalan yang panjang melalui otak. Nah, urutan dari gerak sadar ini antara lain itu yang pertama reseptor. Contohnya itu reseptor indera penglihatan atau mata. Nah, kita itu misalnya mata kita itu melihat cahaya. Kemudian cahaya tersebut itu akan dibawa oleh saraf sensori ke otak. Sampai di otak, cahaya ini tuh akan diterjemahkan atau diubah lagi. Misalnya otak itu akan kasih tahu kita itu lagi lihat apa. Misalnya tumbuhan, binatang, atau benda lainnya. Nah, dari otak menuju ke saraf motorik. Nah, saraf motorik ini akan membawa tadi otak punya hasil terjemahannya ke efektor. Nah, efektor ini meliputi otot dan kelenjar. Atau di bagian efektor nih kayak kasih tanggapannya sudah. Nah, nanti kasih tahu sudah kalau kita itu lagi lihat apa. Misalnya kita lihat manusia. Yang berikutnya itu gerakan refleks. Jadi gerakan ini itu gerakan yang tidak disengaja lakukan atau tidak disadari. Nah, gerak refleks ini merupakan respon otomatis beberapa otot terhadap rangsangan yang tanpa melibatkan kesadaran manusia dan menghasilkan respon langsung dari otot dan kelenjar. Nah, penjalanan pada impuls pada gerak refleks ini tuh berlangsung cepat. Dia tuh hanya melewati jalur yang pendek. Ya, yang pertama itu dari otak tengah, medulla oblongata, dan medulla spinalis. Impuls pada gerak refleks ini tuh tidak dioleh oleh pusat saraf dan neuron di otak. Jadi neuron di otak itu hanya sebagai konektor. Nah, gerak refleks ini dibagi menjadi dua. Ada gerak refleks otak dan gerak refleks medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, urutan dari gerak refleks ini yang pertama itu adalah reseptor. Nah, misalnya kita itu menyentuh air panas. Kemudian, saraf sensorik ini akan melalui reseptor sensorik mengirim stimulus melalui jalur sensorik yang mengandung saraf sensorik ke sumsum tulang belakang. Nanti itu saraf sensorik ini memasuki akar saraf dosal pada sumsum tulang belakang. Kemudian setelah masuk ke dalam saraf dosalnya itu saraf motorik itu akan jalan di jalur rangsangan motorik ke organ efektor yang merupakan otot atau lengan. Akibatnya itu kita akan langsung cepat menarik tangan kita. Yang biasanya itu, gerak refleks ini juga itu biasa disebut dengan lengkungan refleks. Yang berikutnya masuk ke mekanisme impuls saraf. Yang pertama itu impuls yang diterima oleh reseptor, selanjutnya akan dihantarkan oleh dendrit menuju ke badan sel saraf dan aksin. Kemudian dari akson, impuls dihantarkan ke dendrit neuron lainnya. Kemudian, seluruh impuls saraf yang diterima memiliki bentuk yang sama, tetapi respon terhadap impuls tersebut berbeda-beda. Nah, sebagai catatan kecil, dendrit ini merupakan penerima sinyal kimia neuron lain. Sedangkan aksin, kerangka penopang neuron. Sedangkan akson, penghantar sinyal listrik dari badan sel neuron ke terminal akson. Nah, teman-teman, neuron yang berada dalam keadaan istirahat ini memiliki energi potensial membran atau energi yang tersimpan untuk bekerja mengirim impuls. Sedangkan energi potensial membran ini itu dihasilkan dari perbedaan komposisi ion kalium dan juga ion natrium yang berada di antara cairan intraseluler dan ekstraseluler. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf tepi atau biasa disebut dengan sistem saraf perifer. Ini merupakan sistem saraf
yang bagian dari sistem saraf yang di dalamnya ini terdiri atas sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik atau sistem saraf tepi yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf kita ini terbagi dalam dua komponen. Yang pertama itu ada sistem saraf pusat yang meliputi otak dan juga sumsum tulang belakang. Kemudian ada sistem saraf tepi yang meliputi saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Kedua komponen ini tuh mereka itu bekerja sama setiap saat untuk memastikan fungsi kita yang aktif dan saraf kita yang aktif dan sel pada sistem saraf tepi ini tidak terbungkus oleh tulang. Dan maka karena itu kita itu lebih rentan terhadap trauma. Sistem saraf tepi ini dia itu kayak kabel-kabel panjang yang menghubungkan pusat tenaga listrik dengan bagian-bagian di sekitarnya. Contohnya itu anggota tubuh, kelenjar, dan organ. Untuk mengalirkan listrik dan mengirimkan kembali informasi mengenai statusnya.